Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam kelas sejarah Indonesia kelas 11. Hari ini materi yang akan kita bahas yaitu tentang perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan VOC. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Setelah kegiatan pembelajaran ini diharapkan kalian dapat menganalisis strategi perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan bangsa Belanda sampai dengan abad ke-20, serta menyajikan cerita sejarah perlawanan bangsa Indonesia menghadapi bangsa Eropa. Nah, itu tujuannya. Kemudian peta konsepnya yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama tentang perlawanan Sultan Nuku, sang ahli strategi perang. Jadi Sultan Nuku ini ahli strategi perang. Kemudian perlawanan Sultan Agung, ada juga perlawanan Banten atau Sultan Ageng Tirtayasa. Kemudian ada perlawanan rakyat Makassar, dan yang terakhir perlawanan Raden Mas Said menghadapi VOC. Kemudian lalu kita yang pertama dulu, perlawanan Sultan Nuku, sang ahli strategi perang. Masih ingat kan apa yang dimaksud dengan pelayaran Hongi dan hak ekstirpasi serta bagaimana pelaksanaannya? Nah, anak-anak, pelayaran Hongi serta hak ekstirpasi yang diterapkan oleh VOC pada perdagangan rempah-rempah di Maluku sangat merugikan rakyat. Ditambah dengan sikap semena-mena VOC semakin membuat rakyat Maluku muak dengan VOC. Oleh karena itu, banyak sekali terjadi perlawanan-perlawanan kecil yang dilakukan oleh rakyat Maluku. Namun, perlawanan-perlawanan tersebut dapat dengan mudah dipatahkan oleh VOC karena persenjataan yang dimiliki oleh VOC jauh lebih lengkap. Nah, ini latar belakang adanya perlawanan Sultan Nuku, sang ahli strategi perang. Kita lihat kelanjutannya. Ini ya foto beliau ya, Sultan Nuku itu. Pada tahun 1680, VOC memaksa Tidore untuk menandatangani traktat tahun 1780 yang berisi penurunan status kerajaan Tidore dari daerah sekutu menjadi daerah vasal, dan dengan hak oktroy yang dipegang VOC menjadikan VOC semakin sombong. VOC turut serta mencampuri urusan intern kerajaan Tidore dengan mengangkat putra Alam sebagai Sultan Tidore. Ini latar belakang yang kedua. Hal tersebut menimbulkan protes. Nah, akhirnya inilah timbullah proses perlawanannya. Adanya protes keras dari Pangeran Nuku yang semestinya paling berhak atas tahta kerajaan, sementara ayah Pangeran Nuku diasingkan oleh VOC karena menolak bekerja sama dengan VOC. Pangeran Nuku akhirnya melakukan perlawanan kepada VOC pada tahun Nuku memimpin perlawanan rakyat. Nah, pada tahun yang sama juga ya, timbullah perang hebat antara rakyat Maluku di bawah pimpinan Pangeran Nuku. Muhammad Amiruddin melawan kekuatan kompeni Belanda tentara VOC. Dalam melakukan perlawanan kepada VOC, Nuku bekerja sama dengan seluruh rakyat Maluku dan meminta bantuan dan dukungan rakyat Papua di bawah pimpinan Raja Ampat dan juga orang-orang Gamrange dari Halmahera. Jadi itu ya, karena ada campur tangan VOC dalam pemerintahan, maka Pangeran Nuku akhirnya melakukan perlawanan dibantu oleh rakyat Papua dan Gamrange dari Halmahera. Selanjutnya, dalam menghadapi Belanda, Sultan Nuku punya siasat yang jitu. Dia meniru siasat yang sering digunakan oleh Belanda sendiri, yaitu siasat divide et impera atau pecah belah. Sultan Nuku juga menjalankan siasat pecah belah. Sultan Nuku mempengaruhi orang-orang Inggris agar mengusir orang-orang Belanda. Setelah berhasil, Sultan Nuku segera menggempur orang-orang Inggris. Cara ini berhasil sehingga pasukan Nuku semakin kuat setelah mendapatkan berbagai perlengkapan perang dari Inggris. Dengan peralatan perang yang semakin baik, itulah pasukan Nuku menggempur dan memenangkan pertempuran melawan Belanda. Jadi hebat ini Nuku, menggunakan siasatnya Belanda, politik adu domba, yaitu dengan mengadu antara Inggris dan Belanda. Kemudian Inggrisnya menang sehingga Inggrisnya diusir juga dari Maluku. Nah, kalian tahu sendiri kan bagaimana sifat liciknya Belanda mendapati kekalahan di berbagai medan peperangan. Pemerintah VOC mengajukan tawaran berunding dengan Nuku Muhammad Amiruddin atau Sultan Nuku tadi. Belanda menawarkan kekuasaan kepada Nuku jika bersedia berunding dengan Sultan Kamaluddin.
Nuku menolak secara tegas siasat Belanda dan semakin menggiatkan serangan pasukannya terhadap pasukan Belanda yang dibantu oleh Kesultanan Tidore yang setia. Ya, diajak rundingan, tapi Sultan Nuku tahu kalau VOC itu hanya siasat licik, tidak mau dan bahkan menggiatkan serangannya. Tahun 1796, pasukan Nuku berhasil merebut dan menguasai Pulau Banda. Setahun kemudian mereka mampu merebut Tidore dan membuat Sultan Kamaluddin melarikan diri ke Ternate. Sepeninggalan Sultan Kamaluddin, rakyat Tidore secara bulat menunjuk Nuku Muhammad Amiruddin menjadi Sultan Tidore dengan gelar Sri Paduka Mahatuan Sultan Saidul Jihad El Makbus Amiruddin Shah Kaicil Paparangan. Nah, itu ya. Keberhasilan Sultan Nuku ini membuat beliau ini menjadi seorang raja atau sultan. Sultan Nuku terus menggempur kekuatan Belanda di Ternate hingga 1801. Ternate dapat dibebaskan dari cengkraman Belanda. Kehebatannya sebagai panglima perang yang bukan saja berhasil menghindari musuh, tapi bahkan bisa mengalahkannya, membuat dijuluki The Lord of Fortune oleh Inggris. Beberapa tahun setelah berhasil membebaskan Ternate dan Tidore, 14 November 1805, Nuku wafat pada usia 67 tahun. Tanggal 7 Agustus 1995, berdasarkan Kepres nomor 071 TK 1995, pemerintah Indonesia mengukuhkan Nuku Muhammad Amiruddin sebagai pahlawan. Nah, itu sekilas tentang perlawanan Nuku terhadap VOC, sang ahli strategi perang. Kemudian kita beralih ke perlawanan Sultan Agung. Perlawanan Sultan Agung adalah raja yang paling terkenal dari Kerajaan Mataram yang mempunyai cita-cita menyatukan seluruh tanah Jawa di bawah Panji Mataram. Dua, mengusir kekuasaan asing dari bumi Mataram. Keinginan kuat untuk mengusir VOC disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, kehadiran kompeni Belanda di Batavia dapat membahayakan kesatuan negara, yang dalam hal ini adalah Mataram itu sendiri. Kemudian monopoli yang dilakukan oleh VOC. VOC selalu menghalang-halangi kapal dagang Mataram yang akan berdagang ke Malaka. VOC tidak mau mengakui kedaulatan Mataram. Nah, inilah yang menjadikan Sultan Agung ini mau menyerang VOC, karena VOC ini tidak mau mengakui keberadaan Mataram dan melakukan monopoli dan mencegat kapal. Kemudian VOC ini membahayakan bagi Kesultanan Mataram. Tahun 1626, Sultan Agung telah mempersiapkan pasukan untuk mengusir VOC. Tanda-tanda pertama bahwa orang Mataram akan merencanakan sesuatu yang luar biasa adalah penutupan hampir seluruh pantai Jawa atas perintah Tumenggung Baurekso dari Kendal selaku pimpinan perang. Tanggal 22 Agustus 1628, Tumenggung Baurekso, panglima tertinggi armada Jawa, tiba di pelabuhan Batavia dengan 50 kapal lengkap dengan perbekalan yang sangat banyak. Selanjutnya datang lagi 7 kapal Mataram yang akan menuju Malaka, singgah dulu ke Batavia. VOC berkeinginan untuk menghalang-halangi datangnya kapal Mataram, namun tidak membuahkan hasil. Pasukan Mataram di bawah pimpinan Tumenggung Baurekso ditambah dengan pasukan yang dipimpin oleh Agul-Agul yang dibantu oleh seperti pasukan di bawah Surah Agul-Agul yang dibantu oleh Kiai Dipati Mandura Reja dan Upasanta. Datang pula laskar orang-orang sendiri di bawah pimpinan Adipati Ukur. Pasukan Mataram berusaha mengepung Batavia, melakukan penyerangan dari berbagai tempat. Jadi tidak sendirian Mataram ini, ternyata dibantu dari Sunda dan dibantu oleh Surah Agul-Agul. Kemudian terjadilah pertempuran sengit antara pasukan Mataram melawan VOC di berbagai tempat, tetapi kekuatan tentara VOC dengan senjatanya jauh lebih unggul sehingga dapat memukul mundur semua lini kekuatan pasukan Mataram. Tumenggung Baurekso sendiri gugur dalam pertempuran itu. Dengan demikian, serangan tentara Sultan Agung pada tahun 1628 itu belum berhasil. Walaupun kekuatannya sangat banyak, tetapi tidak bisa dipungkiri VOC memiliki tentara dan persenjataan lebih unggul daripada kerajaan Mataram. Mataram sangat kehilangan atas kepergian para pahlawan Mataram di medan pertempuran, dan perjuangan yang telah gugur tidak boleh dihentikan, justru harus dilanjutkan.
Sultan Agung pun segera menyusun rencana untuk melakukan penyerangan kembali terhadap VOC. Namun sayangnya rencana penyerangan Sultan Agung yang kedua ini diketahui oleh VOC. Lumbung-lumbung beras yang sudah dipersiapkan oleh Sultan Agung dihancurkan oleh VOC. Begitu juga 200 buah kapal Mataram dihancurkan oleh VOC. Walaupun pasukan Mataram dapat dihancurkan, benteng Hollandia dan menguasai benteng Bomel. Pada saat berkecamuk perang antara Mataram dan VOC, terdengar berita bahwa Gubernur Jenderal J. Pekul meninggal, tepatnya 21 September 1629. Kejadian ini membuat semangat Mataram kembali menyala. Dengan sisa-sisa pasukan dan perlengkapan yang ada terus melakukan penyerangan. Di sisi yang lain VOC yang sedang berduka menjadi semakin marah kepada Mataram. Jadi itulah semangatnya Mataram dalam menggempur VOC. Mereka tidak kenal lelah menggempur VOC, ingin mengusir VOC dari tanah Jawa. Dengan mengandalkan persenjataan yang lebih baik dan lengkap, akhirnya VOC dapat menghentikan serangan-serangan pasukan Mataram. Pasukan Mataram semakin melemah dan akhirnya ditarik mundur kembali ke Mataram. Dengan demikian serangan Sultan Agung yang kedua ini juga mengalami kegagalan. Ya, walaupun serangan pertama dan serangan kedua ini gagal, kita bisa ambil pelajarannya, yaitu bahwa pahlawan-pahlawan kita, para pendahulu kita ini, mereka tidak kenal menyerah dalam menghadapi penjajah. Kemudian kita pembahasan yang berikutnya, pembahasan yang ketiga tentang perlawanan Banten atau perlawanan Sultan Agung Tirtayasa terhadap VOC. Kesultanan Banten pernah dipimpin oleh raja yang bergelar Sultan Agung Tirtayasa 1651-1683. Pada periode kepemimpinannya tersebut, raja yang dikenal sebagai Pangeran Surya ini pernah melakukan perlawanan terhadap VOC, kongsi dagang Belanda. Berdasarkan catatan Sadirman dan Amurwani Dwi dalam buku Ajar Sejarah Indonesia, Banten mempunyai lokasi yang cukup strategis sebagai salah satu pusat perdagangan internasional. Hal ini membuat Belanda yang kala itu dengan organisasi dagang bernama VOC tertarik untuk menguasai Banten. Ya, karena lokasi dagangnya strategis, Belanda ini tertarik untuk menguasai Banten. Mulai 1619, VOC sudah berhasil menguasai dan membangun benteng pertahanan di Batavia, sekarang namanya Jakarta. Pada akhirnya, kedua belah pihak, Banten dan VOC, saling bertikai untuk menjadi pusat dagang internasional. 1651 Masehi, seorang bernama Pangeran Surya naik menjadi pemimpin Kesultanan Banten bergelar Sultan Agung Tirtayasa. Situasi konflik yang sudah terjadi dengan VOC sebelumnya kian memanas berkat perlawanan yang dilakukan pemimpin baru ini. Lantas bagaimana sejarah perlawanan itu? Kita bahas. Kala menjadi Raja Banten, Sultan Agung Tirtayasa telah melakukan beberapa strategi untuk memulihkan kembali Banten sebagai bandar perdagangan internasional. Nah, dalam modul ini menjabarkan beberapa strategi. Yang pertama, mengundang para pedagang dari Inggris, Prancis, Denmark, dan Portugis untuk berdagang di Banten. Nah, itu strategi yang pertama, agar VOC tidak satu-satunya ya. Kemudian meluaskan interaksi dengan dagang bangsa Cina, India, dan Persia. Kemudian yang ketiga, mengirim beberapa kapal dengan maksud mengganggu pasukan VOC. Yang keempat, membuat saluran irigasi sepanjang sungai ujung Jawa sampai Pontang yang ditunjukkan sebagai persiapan suplai perang dan pengairan sawah. Nah, itu strategi yang digunakan Raja Banten Sultan Agung Tirtayasa. Rupanya segala yang dilakukan Sultan Agung Tirtayasa tersebut terjadi karena VOC sering menghadang kapal asal Cina yang tengah melakukan perjalanan ke Banten. Dengan semangat mempertahankan kehidupan Banten, Pangeran Surya atau Sultan Agung Tirtayasa tidak segan melakukan gangguan balik terhadap pihak VOC. Di tengah situasi konflik, pada 1671 Sultan Agung Tirtayasa menitahkan Sultan Haji menjadi orang yang mengurus masalah dalam negeri Banten. Terkait masalah dengan luar negeri merupakan urusan Sultan Agung sendiri. Akan tetapi pengangkatan Sultan Haji ini membawa keuntungan kepada VOC. Berkat dukungan VOC, Sultan Haji justru merebut kekuasaan Banten dan menjadi raja di istana Surosoan.
pada 1681. Sebagai imbal balik dukungan VOC, Sultan Haji harus menandatangani perjanjian. Isinya Kesultanan Banten mesti memberikan daerah Cirebon kepada VOC, monopoli lada di Banten diambil alih VOC, dan pasukan Banten yang ada di Pantai Priangan harus ditarik mundur. Terakhir, VOC meminta Rp600.000 jika Banten nantinya mengingkari perjanjian yang telah disebutkan. Kelakuan Sultan Haji ini membuat rakyat Banten tidak mengakuinya sebagai pemimpin. Bahkan rakyat Banten kala itu lebih ingin melakukan perlawanan terhadap Sultan Haji yang disertai dengan VOC. Ini ya, ada saja siasat VOC dalam menghancurkan Sultan Ageng Tirtayasa, yaitu dengan menghasut Sultan Haji untuk merebut kekuasaan Banten dan menjadi raja di Surosowan. Nah, itu tidak boleh ya dilakukan, ini tidak boleh ditiru. Hanya karena kekuasaan dia mengorbankan rakyatnya sendiri, mengorbankan kesultanannya sendiri. Sultan Ageng Tirtayasa beserta rakyat yang mengikuti jalurnya berniat mengambil alih kembali Kesultanan Banten. Pada 1682, Sultan Haji mulai terdesak oleh serangan pasukan Sultan Ageng dan Istana Surosowan pun dikepung. Akan tetapi VOC datang memberi bantuan kepada Sultan Haji. Pasukan Sultan Ageng pun dipukul mundur kala itu dan pemimpinnya ini dijadikan sebagai buronan. Ia bersama para pengikutnya melarikan diri ke Rangkas Bitung dan melakukan perlawanan selama kurang lebih setahun lamanya. Pada 1683, Sultan Ageng Tirtayasa tertangkap karena ditipu oleh VOC. Ia ditahan Belanda di penjara daerah Batavia sampai 1692, tepat ketika dirinya menutup usia, sampai meninggal ya, di penjara sampai meninggal. Jadi perlawanan Sultan Ageng Tirtayasa terhadap VOC ini gagal juga. Kemudian kita beralih ke pembahasan yang keempat, perlawanan rakyat Makassar terhadap VOC. Di Sulawesi Selatan, perlawanan pada kolonialisme Belanda dilakukan Kerajaan Goa dan Talo yang lalu bergabung menjadi Kerajaan Makassar. Dilihat dari letak geografisnya, letak wilayah Kerajaan Makassar sangat strategis dan mempunyai kota pelabuhan sebagai pusat perdagangan di kawasan Indonesia Timur. Nah, perlawanan rakyat ini yang pertama adalah Kerajaan Makassar mempunyai pelaut yang ulung. Yang pertama, Kerajaan Makassar dengan didukung oleh pelaut-pelaut ulung mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin tahun 1654 sampai 1669. Pada pertengahan abad ke-17, Kerajaan Makassar menjadi pesaing berat untuk kompeni VOC, pelayaran, dan perdagangan di wilayah Indonesia Timur. Persaingan dagang itu terasa semakin berat untuk VOC sehingga VOC berpura-pura ingin membantu hubungan baik dan saling menguntungkan. Upaya VOC yang sepertinya terlihat baik ini disambut baik oleh Raja Goa dan lalu VOC diizinkan untuk berdagang secara bebas. Setelah mendapatkan kesempatan berdagang dan mendapatkan pengaruh di Makassar, VOC mulai menunjukkan perilaku dan niat utamanya yaitu mulai mengajukan tuntutan kepada Sultan Hasanuddin. Tuntutan VOC pada Makassar dimenangi oleh Sultan Hasanuddin dalam bentuk perlawanan dan penolakan semua bentuk isi tuntutan yang diajukan VOC. Oleh sebab itu, kompeni selalu berusaha mencari jalan untuk menghancurkan Makassar sehingga terjadilah beberapa kali pertempuran antara rakyat Makassar dan VOC. Yang pertama, pertempuran pertama dan pertempuran kedua. Pertempuran pertama terjadi tahun 1633 dan pertempuran kedua terjadi 1654. Kedua pertempuran itu diawali perilaku VOC yang berusaha menghalang-halangi perdagangan yang masuk dan atau keluar pelabuhan Makassar. Dua kali upaya itu mengalami kegagalan sebab pelaut Makassar memberikan perlawanan sengit kepada kompeni VOC. Kemudian yang pertempuran ketiga terjadi tahun 1666 sampai 1667 dalam bentuk perang besar. Ketika VOC menyerbu Makassar, pasukan kompeni ditolong oleh pasukan Raja Bone Arupalaka dan pasukan Kapten Yonker dari Ambon. Pasukan angkatan laut VOC yang dipimpin oleh Spillman menyerang pelabuhan Makassar dari laut, sedangkan pasukan Arupalaka mendarat di Bonten dan berhasil mendorong suku Bugis agar melaksanakan pemberontakan kepada Sultan Hasanuddin serta melaksanakan penyerbuan ke Makassar. Peperangan berlangsung seru dan cukup lama, tetapi pada saat itu kota Makassar masih dapat dipertahankan oleh Sultan Hasanuddin. Pada akhir kesempatan itu, Sultan Hasanuddin terdesak dan dipaksa untuk menandatangani perjanjian perdamaian di Desa Bungaya pada tahun 1667. Perlawanan rakyat Makassar akhirnya mengalami kegagalan. Salah satu faktor penyebab kegagalan rakyat Makassar adalah keberhasilan politik adu domba Belanda pada Sultan Hasanuddin dan Arupalaka. Nah, ini ya, divide et imperanya terhadap
rakyat Makassar ini berhasil. Perlawanan rakyat Makassar selanjutnya dilakukan dalam bentuk lain seperti menolong Trunjoyo dan rakyat Banten setiap melaksanakan perlawanan terhadap VOC. Kemudian kita ke perlawanan Raden Mas Said, ini yang terakhir menghadapi VOC. Latar belakang sepeninggalan Sultan Agung pada tahun 1645, Kerajaan Mataram Islam justru menjalin hubungan dekat dengan VOC. Akibatnya VOC memiliki pengaruh dalam pemerintahan kerajaan. Semakin besar bangsawan Mataram juga melakukan kerjasama dengan VOC. Keadaan ini menyebabkan rakyat menderita sebab para bangsawan hanya mementingkan dirinya sendiri. Akhirnya muncul beberapa pemberontakan seperti pemberontakan Raden Mas Said dan Pangeran Mangkubumi. Proses peperangan pasukan Mataram yang dibantu oleh VOC merasa kewalahan mengatasi perlawanan Raden Mas Said. Untuk mengatasi pemberontakan tersebut, Pakubuwono II menjanjikan hadiah tanah di Sukawati bagi siapapun yang dapat menumpas pemberontakan Raden Mas Said. Pemberontakan Raden Mas Said akhirnya berhasil dipadamkan oleh Pangeran Mangkubumi, saudara Pakubuwono II. Tetapi Pakubuwono II mengingkari janjinya untuk memberikan sebidang tanah di Sukawati. Oleh karena itu, Pangeran Mangkubumi akhirnya bergabung dengan Raden Mas Said untuk melancarkan pemberontakan. Pangeran Mangkubumi dan Raden Mas Said berhasil menguasai sebagian besar wilayah Mataram. Pangeran Mangkubumi mendapatkan dukungan dari rakyat dan bupati di daerah pesisir utara Jawa yang wilayahnya dikuasai VOC. Pada akhir peperangan, setelah mengalami banyak kekalahan, VOC berusaha berdamai dengan Pangeran Mangkubumi melalui perundingan. Dalam perundingan, VOC itu menawarkan apabila Pangeran Mangkubumi bersedia mengakhiri perlawanannya, ia akan mendapatkan setengah dari wilayah Kerajaan Mataram. Nah, ini termasuk politik divide et impera. Nah, itu saja pembahasan kita pada kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat materinya. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.